Di video kali ini saya akan menunjukkan tabu lampot jambu kristal yang subur namun tidak ada bunganya ya. Tidak ada bunganya, satupun tidak ada. Di ujung-ujungnya tuh bunga. Ini akan saya bandingkan dengan tabu lampot jambu kristal yang lain yang saya miliki. Nah, ini yang sebelahnya ini beda pohon, ada bunganya. Ini beda pohon ya, ini beda pohon dan ini. Lalu sebelahnya lagi yang beda pohon adalah ini. Ini sudah ada bunganya. Ini seperti ini. Ada dua sini, ada bunganya. Lalu kita lihat yang beda pohon lagi, sebelahnya lagi. Ini beda pohon. Ada bunganya ya. Ini ada bunganya. Ini bunganya. Ya, cuma satu yang sini. Lalu di sebelahnya lagi, ini beda pohon lagi. Ini ada calon bunga ya kecil, dua di sini dan dua di sini. Jadi satu pohonnya ada 4 calon bunga. Lalu di pohon yang agak lebih besar ya, ini lebih besar. Ini ada pohon bunganya sudah mekar. Ini sebelahnya belum. Lalu ada itu juga ini yang sudah mekar dan sebelahnya belum. Ini pohon yang besar. Lalu kita lihat pohon yang lainnya lagi. Nah, di sini ini ada calon bunganya satu, dan di sini juga ada satu. Ini ada dua di sini, dan ini ada, jadi satu pohon ini ada 5 yang ini. Yang di sebelah sini ada 2, ini 2. Dibandingkan dengan yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 ini saya. Dan ini yang paling subur. Paling subur. Daunnya paling banyak, tapi justru tidak ada bunganya. Tidak ada bunganya. Sementara yang lain yang 7, yang daunnya lebih sedikit, ada bunganya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah biasanya dalam pemupukan rutin itu kita memang memberikan misalnya pupuk NPK ya, seperti ini. Pupuk NPK ini terakhir saya berikan sekitar 1 bulan yang lalu. Biasanya saya memberikan pupuknya 2 minggu sekali, tapi karena 2 minggu kemarin saya memutuskan tidak memberikan pupuk NPK, melainkan memberikan pupuk kandang sapi. Nah, pemberian pupuk kandang sapi itu dia memang lebih banyak mengandung nitrogen ketimbang fosfat ya, yang biasanya untuk pembentukan bunga itu yang diperlukan adalah fosfat. Namun penggunaan pupuk kandang sapi itu lebih lengkap. Jadi pupuk mikronya itu ada selain yang NPK itu ya. Jadi selain nitrogen, fosfat, dan kalium, itu pupuk mikronya lebih banyak dan lebih lengkap, dan tentu saja lebih menyehatkan bagi tanaman. Saya biasanya menggunakan pupuk kandang sapi itu untuk supaya dia lebih sehat. Namun untuk pupuk makronya yaitu NPK terkadang terlalu sedikit. Meskipun kita berikan sama ya. Misalnya pupuk kandangnya diberikan 1 liter per pot, ini 1 liter. 1 liter, 1 liter, 1 liter. Tapi belum tentu komposisi dari pupuknya itu sama. Jadi bisa saja di tempat lain terdapat fosfatnya meskipun kecil. Nah, di tempat lain tidak ada sama sekali fosfatnya, tapi yang banyaknya nitrogen. Umumnya pupuk kandang itu yang banyak nitrogen, N-nya itu. Jadi untuk mengatasi kekurangan pupuk makro seperti ini,
dia subur tapi tidak berbuah seperti yang saya bilang. Awalnya kan untuk buah kan bunga dulu. Nah, untuk berbunga biasanya kan di video sebelumnya saya bilang dipotong nih seperti ini, dipotong seperti ini ujungnya. Tapi dipotong kalau dia kekurangan pupuk pupuk fosfat juga biasanya sulit untuk muncul bunga. Kalaupun ada kadang-kadang rontok. Dan wajib sebelum dipotong tuh dia harus cukup kebutuhan pupuk makronya. Nah, karena kita sudah tahu kemungkinan memang hanya pot ini dari antara 8 pot, 7 potnya itu bunga semua, hanya pot ini yang kekurangan P-nya kemungkinan. Jadi kita akan memupuknya dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 ini. Untuk dosisnya saya biasanya menggunakan setengah sendok makan, dan itu tidak dicairkan ya, tidak dicairkan. Nanti dia akan cair sendiri saat ini setengah sendok makannya. Setengah sendok makan. Ini kelihatannya penuh karena di bawahnya tuh ada tanah. Ini kita di pinggir-pinggirnya saja. Pinggir-pinggirnya saja. Oke. Nah, maksudnya saya bilang ada tanahnya di sendok ini ya, ini ada tanah kering gitu. Jadi kelihatan banyak, padahal cuma setengah sendok. Ini masih bisa dimasukkan sini. Kita agak seperti ini. Nah, biarkan saja seperti itu, nanti begitu disiram nanti dia akan meresap sendiri. Tidak perlu dicampurkan air. Soalnya kalau dicampurkan air biasanya langsung larut semuanya. Kalau larutnya cuma di sini masih mending, tapi umumnya keluar dari pot. Jadi kan rugi kita kalau sudah mupuk dengan NPK Mutiara atau langsung larut keluar dari pot, malah tidak jadi makanan ininya, makanan jambu kristalnya, melainkan makanan rumput sih. Oke, kita tinggal menunggu ya, ini tinggal nanti kan disiram akan larut, dan selanjutnya akan tinggal menunggu bunganya muncul. Kalau sudah diserap itu biasanya sekitar seminggu atau 2 minggu, ya paling lama 2 minggu akan mulai muncul bunga, biasanya seperti itu. Kalau yang untuk yang sudah berbunga itu ya biasanya saya tidak memupuk lagi sih, untuk menjaga supaya tidak rontok saja. Meskipun saya pernah memupuk dalam keadaan masih kuncup gini, itu tidak rontok, sama sekali tidak rontok. Tapi ya untuk amannya kita biarkan saja, tidak ada pemupukan lagi kalau sudah ada bunganya. Oke, demikian saja cara pemupukan jambu kristal, tabur jambu kristal dengan pupuk NPK Mutiara. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.